Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan merepro atau merekondisi atau apalah itu istilahnya, bagian cat yang sudah jelek atau sudah mau mengelupas, dan sebagian sudah mengelupas pada pedal drum untuk tipe ini ya, untuk merek Yamaha tipenya FP6110A. Kenapa direkondisi bagian catnya biar kelihatan cantik atau kelihatan ganteng ya, itu jadi di samping itu kalau kita kasih cat, karena ini adalah bagian anti slipnya ya istilahnya, dibikin ada lekukan-lekukan seperti ini biar nyaman dan biar lebih enak digunakan untuk akselerasi para drummer di saat kita membutuhkan high speed pada waktu kita melakukan kick pada pedal ini, sehingga bagian yang anti slip ini, karena ini merupakan ada lekukan dan koakan, sehingga tempat bersarangnya air, keringat, dan debu-debu. Makanya kalau sudah mengelupas catnya ini otomatis akan mempercepat proses korosi atau oksidasi pada pedal ini, pada bagian, kita anggap bagian tapak gitu aja ya. Langsung saja, ini sudah saya persiapkan alat-alatnya seperti ini ya, dapat dilihat ada kuas agak besar, ada kuas kecil, ada obeng min kecil, ada jarum, ada kuas, ada gunting, terus ini opsional aja, ada obeng, ada kunci drum, ini ada cat, ada kain lap, sama apa ini, thinner gitu. Paling enak kita lepas tapaknya dulu ini biar apa itu namanya, biar kita bisa mendapatkan posisi yang datar. Jadi di saat kita mengisi cat nanti itu biar tidak ada yang mengumpul jadi satu atau mengumpul dalam satu arah gitu ya. Sebelumnya mohon maaf, ini sebelah rumah lagi ada renovasi, jadi mungkin agak sedikit berisik, tapi tidak apa-apa. Yang penting video kali ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Langsung saja kita buat datar tapaknya. Paling tidak kita harus melepas dulu ya. Seperti ini kita lepas. Ini hingga kita bisa mendapatkan tapaknya saja dan mendapatkan posisi datar seperti ini. Oke, sebelumnya kita harus membersihkan bagian-bagian yang perlu dibersihkan, yaitu cat-catnya ini ya, yang mau mengelupas. Tentunya dibersihkan dulu seperti ini dengan obeng min yang kecil ya, min yang kecil aja. Ini kuas fungsinya untuk membersihkan seperti ini. Terus jarum kecil dibutuhkan di saat ada yang agak sudut seperti ini. Ini jarum kasur ya, bukan jarum kecil, cuma jarum kasur ini. Nah seperti ini kita bersihkan. Ini di bawah cat ini sudah ada karatnya ini. Oke, untuk penghapusan ini kita skip dulu ya, biar tidak terlalu lama videonya. Yang penting sudah tahu maksud dan tujuan obeng sama jarum kecil ini, jarum kasur ini ya, digunakan untuk mengambil bagian-bagian yang sudut seperti ini, agak sulit. Nah, seperti ini.
kita butuhkan ini juga. Oke, kita skip dulu ya, atau kita pause. Oke, kita skip dulu, nanti kan kita sambung lagi. Oke, setelah melakukan pengelupasan cat tadi ya, seperti ini. Yang kita bahas bagian ini ya. Kalau yang perbaikan untuk ini itu sebetulnya agak mudah juga, cuma metodenya beda ya kan. Metodenya beda nih. Nanti akan saya jelaskan di akhir video gitu ya. Nah, seperti ini sudah bersih. Dan kita bersihkan juga dengan menggunakan sikat kuningan seperti ini, sikat logam. Seperti ini. Jika sudah dipastikan bersih, kita bersihkan juga pakai thinner. Seperti ini. Untuk menghilangkan karat-karat yang ada di tapak ini banyak aluminium, jadi karatnya itu tidak seperti karat besi. Karatnya itu cenderung berwarna putih itu ya. Udah, kita gunakan tisu seperti ini. Setelah bersih, baru kita lakukan pengecatan secara manual seperti ini. Tidak usah tergesa-gesa, pelan-pelan saja. Seperti ini. Ini kuasnya kurang kecil sebetulnya ya. Kalau Anda punya yang lebih kecil, lebih bagus lagi. Ini proses pengisian cat ya. Seperti ini. Kita yang atas dulu. Seperti ini. Tidak usah tergesa-gesa. Memang agak butuh kesabaran, ketelitian, dan sedikit keahlian. Kalau yang biasa melukis ya enak aja. Nah, seperti ini. Untuk pinggir, yang bagian pinggir yang ada sedikit cat, nah, kita hapus dengan menggunakan thinner. Bisa menggunakan gombal kecil, kain kecil seperti ini, atau bisa menggunakan cotton bud yang sudah dikasih thinner. Ini sengaja saya kasih studi kasus ya, agak jembret sedikit. Bahasa istilahnya apa ya, jembret itu agak meluber sedikit. Nanti akan kita bersihkan dengan thinner. Saya ambil cotton bud dulu.
Ini masih ada sedikit ya. Oke, gini. Nah, seperti ini. Satu proses pengecatan yang paling atas sudah selesai. Kita lanjutkan yang bagian bawahnya. Oke, seperti ini ya, nanti bawahnya juga seperti itu sampai ke bagian ini. Ini saya skip dulu. Nanti saya akan infokan jika sudah selesai proses pengecatannya. Nah, sekarang sudah kita cat mulai dari baris yang atas sampai yang bawah seperti ini. Prosesnya seperti yang sudah saya terangkan di depan tadi, di saat saya mengecat baris yang paling atas hingga ke bawah seperti ini. Jadi dicat dulu, cat yang penting kita menggunakan kuas yang kecil, kekentalan catnya jangan terlalu encer, terus diposisikan tapak atau pedal pada posisi datar seperti ini. Terus kita lukis ya, kita lukis, jangan sedikit-sedikit mengasih catnya, jangan ditutul sedikit gini terus dianu, tidak usah. Kita celupkan separuh dari mata kuas ini ya, kita celupkan gini terus kita cat seperti ini. Jika terjadi luberan sedikit di bagian pinggir-pinggirnya, kita membutuhkan thinner ini, kita tuangkan ke tutupnya sedikit saja, terus kita ambil cotton bud, kita basahi dengan cotton bud, terus kita bersihkan sedikit-sedikit gitu aja ya, pinggir-pinggirnya yang luber terkena apa itu, cat bagian pinggir-pinggirnya. Jadi area yang seharusnya tidak kita cat ternyata kok kena cat ya kan, akhirnya kita bersihkan dengan menggunakan cotton bud yang sudah kita kasih cairan thinner ini itu. Setelah itu mulai dari baris atas sampai bawah sudah dipastikan dicat dengan benar, langsung kita keringkan di terik matahari. Habis itu kita pasang ke dalam rangkaian pedalnya gitu ya. Terus untuk yang bagian ini Anda bisa menggunakan metode tadi, cuma agak sulit karena apa? Karena ini apa itu namanya, kecil-kecil lubangnya, yang tulisan Yamaha ini kecil-kecil ya, seperti ini kecil-kecil. Terus ada logo Yamaha ini juga agak rumit. Itu sebetulnya proses ngecatnya biasanya saya tutup bagian ini dengan lakban, kita tutup seperti ini bagian sini dengan lakban kertas ya. Habis itu setelah kita bersihkan bagian dalamnya ini, terus kita sempret menggunakan cat semprot atau orang sering menyebutnya dengan nama pilok ya kan. Kita semprot dengan pilok. Habis itu kita gosok menggunakan kain yang dibasahi dengan thinner, tapi jangan terlalu basah-basah amat gitu ya. Kita bersihkan dengan kain seperti ini ya. Syukur-syukur kainnya kita taruh ke dalam spons sandal, membentuk seperti ini spons sandal itu. Terus kita balutkan seperti ini, terus kita kasih thinner, tidak usah basah kuyup ya thinnernya, langsung kita gosok-gosokkan gini hingga bagian yang paling atas ini yang seharusnya terkena cat ini akhirnya bisa bersih dari cat gitu ya.
sehingga yang terkena cat hanya bagian dalamnya saja, itu yang bagian ini gitu ya. Oke, ini sudah selesai hasilnya seperti ini, tinggal kita keringkan nanti ya bagian ini. Setelah kita keringkan baru kita pasang gitu. Untuk informasi saja, apa itu, catnya opsional aja, kita menggunakan warnanya apa itu warna atau mereknya opsional aja, menggunakan sembarang merek, semakin bagus kualitasnya mungkin semakin mahal harganya gitu ya. Terus kita siapkan thinner seperti ini. Terus ini hanya sebagai untuk mengambil kicknya saja ini, sama melepas bagian beltnya. Terus kuas dari besi ini untuk membersihkan bagian dalamnya yang kotor-kotor. Terus obeng plus yang kecil ini kita mau mengambil cat yang lama yang sudah ingin seperti akan mengelupas gitu ya. Kita menggunakan cutter juga opsional aja, mungkin kalau tidak punya jarum kasur ya kan, kita menggunakan ini juga bisa, cuma enakan menggunakan ini. Sedangkan gunting hanya digunakan untuk memotong kain. Terus cotton bud dipersiapkan untuk membersihkan bagian yang seharusnya tidak kena cat, ternyata kena lubaran cat. Nah, akhirnya kita bersihkan dengan menggunakan cotton bud ini. Cotton bud opsional aja, kita membutuhkan mungkin sekitar 3-5 ya cotton bud kalau belum terbiasa gitu ya. Terus ini juga opsional, tusuk gigi. Jika kita tidak terbiasa untuk menguas bagian sudut-sudut, kita tarik cat yang masih apa itu, masih mengendap, kita tarik ke sudut-sudut gini aja menggunakan ini. Yang penting hati-hati. Cuma kalau sudah terbiasa menggunakan kuas ya mungkin cukup menggunakan kuas sudah lumayan bagus hasilnya. Oke, demikian dari saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Untuk masangnya ini tidak saya kasih tahu ya, yang penting tadi bisa membongkarnya, sudah pasti akan bisa memasangnya. Ini nanti tinggal kita jemur di terik matahari, setelah kering baru kita pasang. Oke, demikian dari saya Bapak Aksan dan Kreativa Channel, semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.